Moga-moga nanti ada ilmu yang lebih untuk kegiatan kemasyarakatan sing paling penting untuk kesejahteraan masyarakat Desa Mutan. Sekaligus ini kita buka pertemuan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala Desa Mutan. Acara selanjutnya penyampaian materi yang pertama tentang monggo Bapak Bagus. Lagi ini boleh enten Pak Lurah mboten mantun wes. Terus sebuah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Kang Mas Kaulo, Mas Intarko, kenapa saya dulu ya? Nanti kan soalnya kudu nyodok ini Mas. Mas Intarko yang saya hormati, saya Pak Kades, terus kalau mau matur, terus akhir-akhir ini memang ada sebuah kegundahan dari saya Pak Intarko, tidak apa-apa ini berbicara pilkada tidak apa-apa, tapi kita tidak bilangin siapa-siapa, boten itu. Jadi Rumi itu kan memang kekhalifahan itu kan memang gabung antara pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan. Ketika Rasulullah belum hijrah ke Madinah, itu pola penyebaran keagamaannya kan boleh dikatakan sangat tradisional Pak Indra. Dan selama 11 tahun ketika Rasulullah itu dirusui, itu ya tidak bisa berbuat banyak dari penyebaran agama. Sebagian yang masuk Islam, penyebaran agama Rasulullah dengan ayat-ayat yang turun, ayat-ayat makkiyah menanamkan keimanan, baru menanam keimanan, belum muamalah, belum ibadah-ibadah yang lainnya. Itu Rasulullah boleh dikatakan semi tidak berhasil gitu. Menurut pendapat kuno, semi tidak berhasil. Orang Mbak Ira ini Thailand dan Sewu ini. Terus yang kedua kalinya memang ini sejalan dengan Pendeta Bukhara ketika menyampaikan kepada paman Rasulullah, ini besok akan menjadi nabi. Kalau ini diusir dari tanahnya, kalau saya masih hidup, saya akan ikut membantu. Tapi kebetulan Pendeta Bukhara ini kan tidak menang. Sehingga memang sudah skenario Allah, Rasul itu memang ada hijrah dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Nah, kekhalifahan itu kan mulai baru berjalan kan pasca di Mekah, di Madinah. Sebuah pemerintahan gabung dengan keagamaan, luar biasa. Yang tadinya kaum Ansor itu hanya mau muhajir itu hanya sedikit, bergabung dengan di Madinah. Betapa hebatnya ketika sudah berbentuk sebuah pemerintahan. Wah, luar biasa itu. Sebuah pemerintahan, pemimpin gabung dengan pemerintahan, irah-irahnya agama berkembang luar biasa sampai Umar, sampai Ali, dan berkembang luar biasa. Karena tempat itu terus dua struktur pemerintahan Pak Umar. Umar itu digaji, itu tidak bekerja tapi digaji oleh pemerintah. Tapi betul-betul hanya makan gaji Pak Umar, enggak kelitian macam-macam, modern ya. Betul-betul makan gaji, memilihkan umatnya dan lain sebagainya. Akhirnya punya tentara, punya macam-macam. Ya orang orangnya nggak diperangi gitu. Betul-betul dijalankan dengan sistem pemerintahan, ada rakyatnya, ada wilayahnya, ada bala tentaranya dan lain sebagainya. Kulo memandang betapa pentingnya pemimpin formal saat itu Pak. Bukan agama, formalnya Pak. Umar itu kan hebatnya itu kan formal. Karena saya itu pengagum Umar. Maka musola sing kula gawe niku tak jenengi Umar bin Khattab niku Mbak ya. Saya agak mengagumi Umar bin Khattab. Nanti kabeh tak jenengi Umar bin Khattab nih itu kan pengagum Umar gitu. Ya, itu pemerintah terus.
pemerintahan itu kalau bagus itu wah, luar biasa. Pemimpin itu kalau bagus, sebuah kalimat pemimpin menyelesaikan semuanya. Maka pemimpin itu kan doanya banyak. Jadi Pak Lurah ini didoakan terus, didoakan. Jangan masuk Yasin, doanya kan pemimpin semuanya. Nah, pemimpin itu memang harus dihormati, dimain macam-macam. Ampun, milih pemimpin, sebenarnya orang duitnya pilih, orang duitnya orang sah pilih. Wah, jujur saya ngelus jodoh itu Pak. Jujur ngelus jodoh. Wah, pemimpin duitnya pilih, orang duitnya pilih. Wah, sopo sakarpi sih jadi ini sakarpi. Saya syukur punya pemimpin kayak Pak Lurah ini gitu. Nah, tidak mau, apa-apa tidak mau gitu. Nah, maka saya takut terus dengan Pak Lurah ini. Nah, kembali lagi ini Bapak Ibu yang kami hormati, betapa pentingnya pemimpin ini ada difasilitasi oleh Pak Kades. Saya masih hutang satu dengan Pak Kades yang harus saya bayar sebelum saya berakhir tanggal 3 Maret Pak Kades. Nah, soal nanti diperpanjang atau tidak itu urusan Pak Bupati gitu. Jadi mau diperpanjang seperti pulau ini kan dulu saya Dewas Direktur di Aneka Usaha Pak. Itu 10 tahun gitu Pak. Lama gitu, jadi Camat Temanggung. Kemudian di rumah sakit saya Dewas 7 tahun gitu. Kemudian di sini sudah tahun keempat. Nanti kalau mau diperpanjang ya terserah gitu Pak. Terserah. Kalau tidak ya tidak. Nganut aja kalau saya tidak akan pernah meminta Pak Lurah Maret besok selesai. Nah, sebelum selesai saya pernah berjanji dengan Pak Lurah ini. Matur pada Ibu nanti nyuwun difasilitasi Pak Indarto. Pikatan ini nggak apa-apa ya Pak Lurah. Matur pikatan ini. Saya masuk pikatan ini tidak punya uang sama sekali. Tinggal 50 juta. Percaya, tidak percaya, silahkan tanyakan. Itu Pak Soim saksinya. Bulan depan sudah tidak bisa menggaji karyawan. Bulan depan itu kalau tidak dibuka, tidak bisa menggaji karyawan. Itu. Ditinggali hutang 1 miliar saya Pak Intan. 1,8 miliar. Ditinggali hutang 1,8 miliar. Jadi bukan sebuah tempat yang tidak ada masalah ini. Saya masuk ini duit tinggal 50 juta, saya ditinggali hutang 1,8 miliar. Berwujud uang tunai. Bukan uang tidak tunai, berwujud uang tunai. Betul-betul uang tunai kita. Itu. Singkat cerita 2 tahun kita betul-betul prihatin sehingga Pak Lurah dengan saya mengerti kalau masyarakat tidak mengerti. Tapi Pak Lurah mengerti dengan saya. Anaknya ini Pak Gosa, Anda tahu sama-sama memimpin perusahaan tahu gitu. Saya temuan BPK uang harus nyaur di tahun 2022. Kalau tidak caur jadi temuan BPK. Gitu. Alhamdulillah 1 miliar bisa saya tahu, tapi pegawai ini betul-betul puasa, memusuhi saya perlu dikatakan. Memusuhi saya, hampir semuanya pegawai memusuhi saya. Pak Bagus itu terlalu ke pemerintahan, tidak bilangi pegawainya gitu. Tapi kan ini milik negara, itu adalah perusahaannya harus tetap hidup, kudu didandani, kemudian kudu survive, jangka panjangnya kudu sukses. 2 tahun sebuah perjalanan yang berat. Ditambah lagi sebelumnya itu desa-desa itu juga memiliki objek yang sama dengan membuka harga yang jauh lebih rendah. Jauh lebih rendah. Itu saya sudah tahun ketiga, ini tahun keempat, alhamdulillah BEP perusahaan ini. Ini kita sampaikan di sini. BEP perusahaan ini, gitu kan? BEP saya bisa memberikan sedikit pada ini tahun ketiga, tahun keempat baru BEP saja bisa store semuanya bisa dikembalikan 1,8 bisa utangi yang utang Pak. Berwujud duit bukan tidak berwujud duit ini karena ini temuan dari BPK. Nah, saya belum bisa berbuat banyak untuk pikatan ini, yaitu kudune biyen orang duitnya ya. Saya masuk betul-betul minus 1,8, uang tinggal 50 juta. Itu saksinya itu ada. Saksinya ada Pak Soim bilang. Nah, setelah ini Pak Indarto ternyata ini termasuk salah satu objek yang masih hidup sampai dengan detik hari ini. Sekali lagi catat ini. Ini termasuk objek yang masih hidup sampai dengan hari ini. Listrik bisa kebayar, karyawan bisa kebayar, kelihatannya bersih. Loh saya belum Pak, ada penataan penambahan dikit-dikit.
Yang desa yang dulu menanam 100 juta, 600 juta, macam-macam, saya dibarangi Pak, mantap semuanya. Mana yang masih bisa bertahan Pak? Coba ya. Yang dulu menjadi saingan pikatan, mana yang masih bisa bertahan? 1, 2, tinggal kosong aja punya Pak Haji Tri. Selain kosong, lus semuanya. Gitu. Kolam-kolam lus semuanya, gitu kan? Nah, oleh sebab itu, satu, saya menganggap inilah satu-satunya aset milik Temanggung di bidang pariwisata yang bisa kita banggakan kepada orang lain. Sepakat betul Ibu? Ya, itulah pikatan. Oh, Jiwaras macam-macam kalau pengembangan sini. Walaupun tidak ekstrim, karena saya untuk bangun ini kan tidak dapat duit dari Pemda. Kan betul ini. Nabung sidik-sidik kurang damel iki. Nabung sidik-sidik damel niko. Jadi duit ini duit nabung, bukan duit dikei, kan tidak ada. Pemda tidak memberi uang kepada saya. Nah, satu, pikatan semua. Kunjungannya kurang lebih kalau kita bisa list dulu 500, sekarang 250 ribu Pak. Saya melihat Sabtu Minggu itu tetap ada orang luar kota. Nah, saya kan pernah jadi camat 6 tempat Pak. 6 tempat, 12 tahun kan suwi dong. Dulu itu kan setiap ini kan pekerjaan pulau kawin. Ini pekerjaan ketika saya jadi Pak Camat ini kan pekerjaan kita. PNPM, uang simpan pinjam perempuan, ini kan pekerjaan kita hari-hari. Jadi camat kan seperti ini pekerjaannya, gitu kan Pak Wan? Yang PNPM yang desa dulu sejak di Candiroto kan sudah ada PNPM seperti ini, pelatihan seperti ini. Nah, Pak Yandarko, saya tidak mengkritik, tapi ini jelas. Mana ada pelatihan yang dilatih daki-daki juk dadi juk dedel. Gila. Mulai sing pedus ngantek sapi, ngantek jahitan, ngantek semuanya tidak ada. Tipone judule mung pelatihan. Sepakat betul loh. Nah, Pak Sariwan ini pengusaha-pengusaha baik. Nah, Pak Inarko, kalau saya di sini sifatnya sekarang mari kita list gitu. Saya masih tunggal. Pikatan ini dijadikan, ini belum Pak, ini kudu cekal ini Pak, ini kan, ini kudu cekal, mau mudah ya. Harus memberikan efek pengaruh kepada masyarakat sekitar. Ini loh apa? Kan selama ini kan ada pertanyaan, apa fungsi pikatan kanggo wong muda iki opo to janjane iki? Arek adus esuk ya ora oleh. Arek ini ora oleh jan opo to fungsinya? Gitu kan? Nah, gitu kan? Nah, ini sebuah pertanyaan yang harus kita jawab bareng-bareng, Pak. Gitu. Nah, gitu kan? Satu sisi ini sebagai sebuah perusahaan, Pak Lurah sebab mengerti, tapi masyarakat ini belum banyak. Pak Lurah sudah paham ini kalau Pak Lurah belum mengerti itu nanti. Nah, satu sisi sebagai perusahaan yang ada di pikatan yang harus memberikan manfaat kepada sekitarnya. Yang di dalam dulu kan saya berjanji satu saja Pak Lurah. Nanti setelah 2024, pokoknya sebelum saya 13, di situ harus ada yang di dalam loh Pak. Satu, yang di dalam itu harus ada, kalau boleh saya katakan, oleh-oleh khas pikatan gitu. Silahkan ini Pak. Oleh-oleh khas pikatan sehingga nek wong nang pikatan arah tuku ora sah metu ya. Tak pajaki di depan itu. Saya kan masih berjanji membuat itu. Sing ora dodolan tapi oleh-oleh khas. Sambal pecel, sambal opo itu Pak Indarto. Nah, saya juga nanti di list punya masyarakat ini Pak. Sing urung apik, sing duwe alat ke alat. Gitu loh Pak. Maksudnya kan nyata gitu Pak. Jadi ayo itu kan Pak Kadin. Sing ngurung pelatihan nanti kurang apik, pelatihan. Sing ngurung ono PGRT ini tambah PGRT. Itu loh Pak. Nah, gitu kan? Nah, niku nanti tak kasihkan dalam itu oleh-oleh tapi sing gawe wong pikatan, wong muda. Pripun sepakat betul iki? Itu. Tapi semuanya Pak Lurah loh yang nulis loh Pak, gitu. Tidak dodolan tapi
toko oleh-oleh. Nek dodolan ndak tubrukan kali sinan jero mangke iki toko oleh-oleh. Itu yang pertama Pak Intarko. Jadi kan kalau ini cocok kalau yang tadi kan itu karena pikatan ini kan tidak akan mati. Terus ada terus. Mudah-mudahan nanti akan berkembang. Saya buat opo di sebelahnya nanti mudah-mudahan nanti berkembang. Itu satu. Tidak apa-apa nih, anak-anak tidak apa-apa ya, betul loh ya. Nanti silakan satu di list. Kemudian yang kedua kalinya, Bu, ketika saya jadi kabag pembangunan, rasanya ketoknya saya mulai sekolah NTT gitu, Aceh bisa tak parani kabeh Pak Indarko. Karena dulu waktu jadi kabag pembangunan itu duitnya akeh kalau lah gitu kan. Anak lu ngomong di iso gitu Pak. Jangan dulu. Kemana saja. Saya sudah pergi se-Indonesia kelihatannya. Karena duitnya akeh. Gawe ngomong di lantai. Gawe ngomong lantai sing ngejeki pirang-pirang kalau dulu saya. Sing ngejeki kono. Ngejeki kabeh itu Pak. Pak bagus ke sana. Pokoknya pasar paraan itu udah di kesana. Karena butuh dengan kita. Dililah gini butuh. Nah, saya melihat itu kalau tempat wisata itu yang Bali tok Pak. Kelihatannya Bali itu orang-orang. Paling bablas Lombok delok kota tok dan sendiri. Selain itu enggak ada Pak. Gitu Pak? Opo meneh teka NTT Pak. Apa nih sih nggak dipangan? Kalimantan, apa nih sih nggak dipangan? Loh saya belum gitu Bu. Tambah lagi Nun Sewu kalau ke Sumatera, mulai dari sini Palembang, kemudian naik ke Padang, ke Pekanbaru. Mana opo Pak Arfan Pak? Nasi Padang ini paling enak nang Temanggung timbang Sinangkono. Nun Sewu gitu. Jadi kita bilang Jawa, kita bilang saya tidak apa-apa jadi oke ngomong saya. Saya bilang Jawa, saya bilang memang Jawa Tengah, saya bilang bisa Temanggung. Kalau kita berkunjung ke Bali kemana, Pak? Saya ingat Pak. Delok opo Pak jajan itu Pak. Yuk kita lihat tetangga sebelah yang kunjungan wisatanya itu tembus 500.000 di Magelang. Niku lah dapusi PB kodok 400.000 Pak itu Pak. Jur dileke nanggon tok ning tempet gawe madu, tempet gawe gula aren, tempet gawe batik semua. Ah nanti engkaan kayak gitu Pak. Loh saya belum Pak. Temanggung itu tidak, Temanggung kalau musim lebaran Pak Intar data pariwisata tidak lebih dari 50.000. Tapi Magelang bisa 500.000, Wonosobo bisa 250.000. Ada apa dengan Temanggung? Nah saya melihat dan Pak Kades nanti bareng-bareng nanti tentu tidak harus hari ini. Pikatan itu nggak trigger. Orang pengiriman syukur kayak nanti nih, bolan nanti nginep nang waga umpama nih, silent walking umpama nih, monggo dipikir bareng-bareng. Saya tidak bisa memikir sehingga pikatan memberi dampak kepada masyarakat, ekonomi masyarakat. Oh, saya kira Temanggung ini nginep nang masyarakat ono umpamanya. Sini coba-coba aja umpamanya Mbak Ila dari kamar gawe macam-macam. Nah, umpamanya seperti itu. Ini namanya biar pikatan. Wong muda umpamane kaya ono andong atau ono PB papat doklok di sini toh Pak ya. Muter pikatan sana munggah delok bako, rono delok kopi. Lah kena mawon niku. Ah niku home base-nya biar dipikatan. Nang kene iki ana wong Jepang niku angun teng mriku niki yo iso dadi wisata. Silakan. Saya karena tidak akan menambah pegawai. Saya tidak akan menambah pegawai. Begitu saya nambah pegawai, kalau Pak Soim itu tak tambahin rono telu, ndase mumet. Oh, musik Pak. Karena pegawai itu nanti aktualitasnya akan semakin tinggi. Saya dhuwur Pak. Itu saya pusing. Dia kalau stabil kondisi keuangannya, kalau tidak stabil kan pusing. Oh. Saya 2 tahun itu nek setiap tanggal 25 ngenes Pak. 2 tahun itu setiap tanggal 25 judulnya ngenes. Ya enggak orang isi bayar. Itu saja Pak. Tapi kalau pegawai kan enggak. Paling tanggal 25. Tapi yang ngatur itu kan tidak mudah Pak. Itu enggak mudah. Nyatanya lihatnya ambruk kabeh kok Pak. Itu Bapak Ibu, Pak Intargo nanti saya disulke mana yang bisa disukung.
Saya minta Pak Lurah, ini kalau bisa, tidak apa-apa nih Pak Lurah, nanti jadi forum grup diskusi pariwisata tapi ojo daki-daki ngomong pikatan. Pak Indarto diundang, itu loh Pak, pariwisatanya diundang, yang ada kaitannya, transportasinya diundang, DPU-nya diundang. Jangan saya yang mengundang Pak, nah, gitu kan, tapi dari desa, sehingga nanti kalau desa punya konsep, biar kita didukung, karena fungsi pemerintah memang harus mendukung masyarakat Pak, karena masyarakat dibiarkan sendirian, nggak bisa Pak, nggak bisa. Kasihan Pak, coba ibu-ibu ini, umpamanya mau buat mesin damel sambal kacang, itu enak banget ini, sambal kacang itu. Kalau beli mesin itu yang bagus, kopi dulu, 20-30 juta. Nggak mungkin masyarakat suruh beli alat 20-30 juta. Sementara pemerintah punya uang untuk bisa memberikan. Kalau ada, kalau tidak ada nggak apa-apa, gitu kan? Gitu kan? Kalau ada, dulu ada, gitu kan? Pelatihan, punya ilmu. Kemudian ngurus PIRT, gitu. Kalau masyarakat tidak diparani, nyak-nyakan gitu, kalau sagarian Pak. Karena orang bikin KTP di tempat saya itu, saya sekarang kan kantor tak parani. Bikin KTP itu kudunya kan pemerintah yang melayani. Tapi kalau masyarakat itu ada depan kantor pemerintah itu nggak payah. Pemerintah usul dan lain sebagainya ini harus difasilitasi. Mumpung di sini ada ini Pak, sehingga nanti Bapak Kundur itu tidak hanya sekedar pelatihan, akan tapi nanti ada kegiatan real di pikatan. Kalau hanya pelatihan tak latih saya selesai Pak, gitu kan? Pirowe nek latih saya, gitu kan? Gitu. Tapi bantuan kan sisinya di sini. Itu kan. Nah, dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap banyak nanti pikatan ini memberi efek kepada masyarakat. Tapi efek kegiatan ekonomi. Orang efek kok memang isu orang kenang itu kan biyen. Kosok nanti kalau temen kita mengarah ke bumi kata gratis orang ini kan wis biyen kan lho. Sesuk yo ganti meneh lho. Urusan ini kok jodoh ning koyo ngono to. Tapi peningkatan ekonomi sing disebabkan karena pikatan ya. Niku saya akan jauh lebih seneng loh. Pokoknya saya besok Maret itu sudah meninggalkan pikatan umpamanya Pak Lurah. Ane kok renang gratis orang gratis kan biyen. Saya keluar tidak kan seperti itu. Tapi kalau di situ sudah ada nanti paling tidak itu apa itu? Workshopnya itu Pak, zaman saya itu ada seperti itu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap menurut motivasinya, masukannya Pak bagus. Jadi ya memang harapan kami Pikatan Water Park itu satu sentral, satu kegiatan ekonomi kerakyatan yang nantinya dari masukan dari UMKM, hasil produk dari UMKM itu nanti titik di sini. Saya itu kan kepengen ada mobil anjang sana, oh di titik sini ada produksi ini. Neng penjenengan saya pelaku aja sok to padu baru tahu buat teparun pelaku sing bening itu tidak tadian ya rata tadi. Nah disitulah satu komunitas. Yang namanya pariwisata itu kan cuma dodolan. Oh, orang datang punya kesan, kesan yang mengesankan sampai terkesan pasti akan datang lagi. Itu cuma pertama kan itu kesan. Jangan lagi ada produk ini ABCD ini jangan bisa menyajikan suatu suasana. Oh, cara mulai kayak foto ini seperti itu. Orang tertarik di situ. Makanya besok jalan sana itu kan mau saya bikin untuk yang sebelah total itu Pak. Untuk numpang pengen yang jalan-jalan itu mau saya betonisasi. Jadi nanti muter ke sana yang kepingin jalan-jalan. Nah, harapan kami nanti ada pertanian organik. Di situ belanja sayur-sayuran yang tanaman organik masuk. Seandainya nanti saya bisa mengusahakan mobil kayak apa ya sepuluh-sepuluhan lah bahasanya, bayar 1A. Saya itu pas ke Bali mau lihat pantai aja naik 5.000 yang Bondowoso itu Pak Indarto, hotel Opol itu komplit itu kan belakangnya kan pantai.
itu naik itu A5.000 per satu perjalanan, padahal dekat Pak. Malah 5.000. Nah seperti itu nantinya itu kan di modal sana sentra ini siapa orang membuat mumpung aku sih tak lurah kan gini nek sesuatu suka lah ya orang tak ajari oleh larang nih. Ya sing penting disiapke nang mental jiwa wirausaha itu. Mungkin nek sing luwih detail ngoten nek aturan Pak Entarko iki ngene. Nek sing pelaku niku lho bakul kompor kok iso duwe gedung olahraga niku ya aneh kan. Niku bakul kompor. Tiange enten. Niku sejarah. Bakul kompor arek adol kompor ya dadak nyewa pik motor wong blas ra duwe 10.000 gek iso dodol kompor. Niku nggih tiange dugi. Sakniki mon nek mriki mereka mriki tergawa pengawal mon nggih gundul. Jadi udah ngatur dulu Pak, waktunya Pak Bagus. Jadi nanti kita ngatur di monggo Pak. Terima kasih kepada Bapak Bagus atas waktu dan juga motivasinya. Acara selanjutnya penyampaian materi yang pertama dari Kepala Dinas Disperindakob Kabupaten Temanggung kepada Bapak Entarko Yutri Wiwardono SPTMM. Waktu dan tempat kami haturkan.